Halo pemirsa BTV, masih dalam program Get the Book. Episode kali ini, Get the Book akan mengulas buku arsitektur tropis Nusantara, karya Agung Murti Nugroho. Seperti apa sih bukunya, dan bagaimana proses perjalanan pembuatan buku hingga buku ini dapat terbit dan dipasarkan? Tetap di Get the Book, discovering a new world in your book. Agung, sapaan akrabnya, merupakan dosen jurusan Teknik Arsitektur Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu, Agung juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan selama 2 periode, di tahun 2012 hingga tahun 2017. Ia juga diamanai untuk menjadi narasumber konsultan di beberapa kegiatan dan juga sebagai narasumber pusat pemukiman di Bandung sejak tahun 2010. Nama saya Agung Murti Nugroho. Saya dulu S1-nya di UGM, kemudian S2 di UGM juga, dan saya mengambil S3 di University Teknologi Malaysia. Saat ini saya sebagai staf pengajar arsitektur di jurusan arsitektur Universitas Brawijaya. Kemudian jabatan struktural, saya pernah menjadi ketua jurusan selama 2 periode sejak tahun 2012 sampai 2017. Kemudian keseharian saya saat ini, saya di samping mengajar, saya juga menjadi narasumber untuk beberapa konsultan atau biro arsitek di Malang maupun di luar Malang. Sekaligus juga sebagai narasumber di Pusat Penelitian Permukiman PU di Bandung, sudah sejak tahun 2010. Dan saat ini kami sedang aktif untuk kolaborasi dengan Hiroshima University kaitannya dengan penelitian rumah susun. Jadi seperti itu. Kebinekaan rumah tropis Nusantara, jika ditelaah secara mendalam, memiliki nilai-nilai universal atau kesemestaan yang tentunya dapat memberi ruang menyenangkan dan nyaman. Hal inilah yang melatar belakangi Agung dalam pembuatan buku yang berjudul Arsitektur Tropis Nusantara, Rumah Tropis Nusantara Kontemporer. Jadi saya ketika S2 itu, bidang minat saya atau tesis saya terkait dengan ventilasi atau penghawaan silang gitu ya, cross ventilation. Dan itu saya melihat belum banyak orang yang menulis tentang sistem ventilasi silang itu. Dari situ sebenarnya sudah awal-awal ketika itu saya ingin membuat buku tentang prinsip ventilasi. Dan di tahun 2007 ketika saya sudah lulus dari S3, saya S3-nya juga tentang ventilasi, tapi ventilasi yang melengkapi ventilasi silang, namanya ventilasi apung. Dan itu juga menambah semangat saya untuk menulis buku tentang ventilasi dalam konteks arsitektur tropis itu ya. Nah dari situ baru tahun berikutnya saya coba membuat beberapa draft buku, dan buku ini adalah buku yang kemudian berhasil saya
publikasikan tentang arsitektur atau tentang rumah tropis Nusantara. Jadi seperti itu. Kenapa kok judul buku ini adalah Arsitektur Tropis Nusantara dan juga spesifik ke rumah tropis? Karena seperti kita ketahui sekarang ini konsumsi energi semakin besar dan kita menghadapi krisis energi, dan salah satu faktor penyebab konsumsi energi itu adalah 30% oleh bangunan. Sehingga bangunan menurut saya menjadi satu hal yang penting untuk kita bikin seminimal mungkin menggunakan energi itu ya. Nah, dari konsumsi 30% yang bangunan tadi, 40% umumnya dikonsumsi untuk pendinginan buatan itu ya. Sehingga saya dengan tadi yang ventilasi berhubungan dengan pendinginan bangunan secara alami, maka saya membuat atau mencoba menawarkan satu strategi buku melalui sebuah buku, yaitu dengan buku Tropis Nusantara ini. Agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, maka buku ini dibuat dengan bahasa Indonesia populer yang tentunya disertai dengan kajian-kajian ilmiah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa buku ini berjudul Arsitektur Tropis Nusantara dengan harapan bisa dipahami oleh masyarakat, maka saya menggunakan bahasa yang populer, tetapi kandungan isinya adalah kandungan ilmiah yang ada hasil pengujian, penelitian, dan juga hasil-hasil kajian pustaka kaitannya dengan jurnal internasional dan sebagainya. Sehingga harapannya dengan bahasa populer ini bisa mudah dimengerti oleh masyarakat, tapi dia juga punya landasan ilmiah yang kuat gitu ya. Jadi seperti itu. Pemirsa Hobi TV, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai buku Arsitektur Tropis Nusantara, Rumah Tropis Nusantara Kontemporer. Jadi tetap di Get the Book, Discovering a New World in Your Book. Referensi yang diambil untuk buku ini pun diambil dari beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi serta beberapa penelitian. Referensi kaitannya dengan landasan kita berpikir, landasan kita kenapa kita menulis. Yang pertama adalah tentu saja landasan moral, sesuai dengan apa yang menjadi sistem keyakinan kita bahwa semua agama mengatakan kita harus tidak merusak alam, kita harus berbuat baik sesamanya dan sebagainya. Itu menjadi landasan moral saya menulis itu ya. Landasan moral yang kedua adalah aspek-aspek nilai luhur yang ada di negara kita, di daerah kita. Indonesia ini memuat banyak sekali budaya yang itu mempunyai nilai-nilai positif untuk juga menjadi bahan referensi saya dalam penulisan buku ini. Kemudian terkait dengan landasan hukum, tentu saja buku tentang arsitektur tropis Nusantara ini kaitannya dengan rumah tropis ini harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan juga peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan bagaimana membangun rumah, bagaimana membina rumah dan sebagainya. Dan yang paling besar porsinya memang landasan ilmiah, karena buku ini pertama didasarkan pada referensi jurnal, baik itu internasional bereputasi maupun jurnal nasional. Hasil penelitian, terutama sebagian besar adalah hasil penelitian yang saya lakukan, yang sudah dipublikasikan di seminar, kemudian dipublikasikan juga di beberapa jurnal, tapi kemudian saya bahasakan lagi, saya ungkapkan lagi dalam bahasa yang lebih populer. Jadi seperti itu. Agung menceritakan awal mula ia bergabung dengan UB Press dan menerbitkan buku dengan judul Arsitektur Tropis Nusantara, Rumah Tropis Nusantara Kontemporer.
Sejak awal saya sudah mengenal UB Press karena saya beberapa kali diminta menjadi reviewer buku oleh UB Press, dan kemudian ada program yang dinamakan dengan hibah ketahanan buku, di mana saya mempunyai beberapa draft buku yang kemudian saya submitkan atau saya ajukan satu judul dan berhasil didanai oleh UB Press untuk bukunya itu. Tentu saja seleksi ini menyangkut seleksi isi dan potensi pasar, ataupun bagaimana buku ini kualitasnya ketika nanti dibaca oleh masyarakat umum gitu ya. Dan saya berterima kasih sekali karena setelah melalui seleksi, kemudian UB Press juga memberikan satu pendampingan, melakukan satu monitoring juga, sehingga akhirnya sampai pada buku ini bisa dicetak dengan standar yang memenuhi untuk publikasi buku teks gitu. Dari sisi teknis, saya bisa menghitung selama 6 bulan proses pembuatan buku ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beberapa sumber atau konten yang sudah ada sebenarnya sudah saya tulis beberapa tahun, tapi kemudian saya wujudkan dalam sebuah judul dengan judul Tropis Nusantara itu kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Kemudian itu kita submitkan untuk di seleksi, kemudian setelah itu selama 2 bulan dilakukan seleksi dan juga evaluasi oleh UB Press. Kemudian setelah itu ada pendampingan selama kurang lebih 2 bulan juga sampai proses cetak 1 bulan, sehingga total sekitar 6 bulan buku ini bisa kita peroleh gitu ya. Jadi seperti itu. Dalam perjalanan menulis buku, Agung bercerita mengenai suka duka dan kendala dalam proses penyelesaian buku, serta bagaimana ia meluangkan waktu mengingat aktivitas yang padat sebagai dosen jurusan teknik arsitektur dan narasumber konsultan. Bahwa dengan banyak sekali kita membaca referensi dan juga mencari tahu tentang ide-ide kreatif yang muncul, itu memperluas wawasan saya untuk di bidang arsitektur, juga memberikan ide-ide kreatif gitu ya. Kemudian tantangannya tentu saja buku arsitektur, harapan orang adalah banyak gambar dan juga mudah dipahami. Sehingga ketika mencoba mengkonversi dari aspek-aspek hasil penelitian dalam bahasa yang lebih umum, itu menjadi satu tantangan saya tersendiri untuk membahasakan secara populer dan juga membahasakan itu dalam bentuk visual. Nah, visual ini menjadi domain yang cukup besar dalam buku ini juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, aspek duka atau tantangannya dalam membuat buku ini adalah aspek bagaimana membahasakan secara populer hasil-hasil penelitian saya, terutama aspek visualisasi gambar. Jadi gambar ini menjadi perhatian utama dalam buku ini, di mana nanti pembaca bisa melihat bahwa gambar akan bercerita tentang aspek pengetahuan apa yang terkandung di dalamnya. Dan juga di dalam buku ini memang saya selalu mendekatkan dengan dimensi arsitektur, di mana dimensi arsitektur itu cukup beragam, ada dimensi titik, rupa, ruang, tempat, dan juga pengetahuan, sehingga itu harus muncul juga dalam gambar yang saya tampilkan dalam buku ini. Dan itu menjadi kendala utama, tapi alhamdulillah semuanya bisa tampil secara optimal seperti itu. Buku Arsitektur Tropis Nusantara menjelaskan bagaimana wawasan umum yang berkaitan dengan arsitektur Nusantara sebagai seni ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, tanggap iklim, sadar energi, dan cerdas budaya. Buku tentang arsitektur tropis Nusantara, Rumah Tropis Nusantara Kontemporer ini saya bagi menjadi 8 bab. Yang pertama terkait dengan pengantar, apa itu tropis Nusantara. Dan bab yang kedua terkait dengan apa itu Nusantara kontemporer. Tapi yang menjadi utama dari buku ini adalah 5 bab inti, yaitu saya bagi menjadi 5: tropis berkelanjutan, tropis ramah lingkungan, dan juga tropis tanggap iklim. Berikutnya tropis sadar energi dan tropis cerdas budaya.
Sehingga kelima-lima ini sebenarnya representasi dari bagaimana kita menghadapi krisis yang kita hadapi saat ini. Krisis lingkungan, krisis perubahan iklim, krisis energi, krisis identitas, dan juga krisis tentang aspek-aspek berkelanjutan. Pemirsa UBTV, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi penulis akan menceritakan siapa saja pihak yang berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Jadi tetap di Get the Book, discovering a new world in your book. Inilah cerita Agung mengenai orang-orang yang ikut membantu dan berkontribusi dalam pembuatan buku arsitektur tropis Nusantara, Rumah Tropis Nusantara Kontemporer. Di masing-masing bab yang saya sampaikan tadi, ada 5 bab utama tadi, ada 3 hal yang menjadi penting, yaitu tentang aspek teori ataupun strategi bagaimana kita membuat tropis ramah lingkungan gitu kan. Yang bagian kedua ada bagian kaitannya dengan riset ataupun penelitian yang kaitannya dengan tropis ramah lingkungan. Sama juga dengan tadi tropis sadar energi dan sebagainya. Dan di bagian ketiga adalah tentang aplikasi. Sehingga harapannya dengan membaca buku ini, maka para pembaca bisa memilih apa yang akan dilakukan terhadap ketika mendesain rumahnya itu. Kaitannya dengan tema berkelanjutan, tema ramah lingkungan, tema tanggap iklim, ataupun tema sadar energi maupun cerdas budaya. Sehingga tentu saja buku ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terkait membuat rumah yang tropis Nusantara. Pihak-pihak yang membantu tentu saja salah satu pihak yang paling utama adalah UB Press. UB Press telah membantu saya dalam hal bagaimana melakukan evaluasi, memberikan perbaikan maupun bisa tercetaknya buku ini. Yang berikutnya adalah tentu saja mahasiswa, kolega maupun pihak-pihak yang membantu dalam riset penelitian saya yang itu menjadi bahan dasar. Dan yang terakhir tentu saja keluarga, karena mereka mensupport kepada saya untuk bisa membuat buku ini ya. Yang pertama tentu saja buku ini merupakan hasil penelitian yang orisinil. Jadi saya melakukan penelitian itu sudah dalam kurun waktu 10 tahun. Kita penelitian di arsitektur tradisional, vernakular, di bangunan-bangunan masa lalu untuk mencari tahu tentang prinsip-prinsip tropisnya. Kemudian juga kita melakukan kajian penelitian terkait dengan arsitektur kontemporer, dan itu masih sangat jarang untuk dipublikasikan atau dibuat buku seperti ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan bahwa kami menawarkan suatu wacana baru, yaitu dengan 4 kata kunci, yaitu lokus, fokus, novus, dan modus gitu ya. Ini juga bisa pemirsa baca dalam buku ini, apa itu kaitannya dengan bagaimana kita melakukan kajian tropis Nusantara. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa dan masyarakat dalam membuat hunian yang ramah lingkungan dan sadar energi, serta juga memiliki kecerdasan berbudaya. Iya, saya harapkan buku ini bisa dibaca oleh masyarakat umum, karena dengan membaca buku ini masyarakat mempunyai pengetahuan kaitannya dengan bagaimana membuat rumah tropis yang tadi ramah lingkungan, sadar energi, dan juga punya
punya kecerdasan berbudaya itu ya. Kemudian target pasar yang kedua adalah praktisi. Banyak sekali praktisi-praktisi yang bertanya kepada saya terkait dengan bagaimana cara membuat rumah yang murah dan sebagainya itu. Maka buku ini juga menjadi salah satu solusi untuk dibaca terkait dengan aspek-aspek aplikasinya, terutama pada landasan ilmiahnya. Karena kita meneliti dalam arsitektur ada 3P. Yang pertama meneliti tentang aspek fisik, meneliti tentang proses, dan meneliti tentang performansi. Dan buku yang memuat tentang performansi sebuah bangunan tropis itu masih jarang gitu ya. Kemudian target pasar yang berikutnya adalah tentu saja mahasiswa dan juga sivitas akademika yang bergelut di bidang arsitektur. Semoga ini juga bisa menjadi wacana baru untuk mahasiswa dan juga sivitas akademika. Bagi pemirsa bahwa buku Tropis Nusantara ini mengandung 5 poin utama yang layak untuk Anda baca dan juga Anda pelajari. Terkait dengan bagaimana posisi tinggal kita, bagaimana area tinggal kita, bagaimana ruang tinggal kita, bagaimana tempat tinggal kita, dan bagaimana budaya tinggal kita di iklim tropis. Sehingga pemirsa ketika membaca buku ini kemudian ada pengetahuan yang bisa didapat, akan bisa membuat rumah maupun menciptakan ruang yang nyaman di daerah tropis yang orang kebanyakan mengatakan itu panas lembab gitu ya. Tapi dengan membaca buku ini diharapkan pemirsa bisa mengantisipasi hal tersebut itu ya. Buku ini harganya 105.000, bisa didapatkan di UB Press maupun online. Untuk mahasiswa bisa juga dengan rekomendasi dari penulis, dari saya mendapat potongan sehingga bisa harganya 68.400 gitu ya. Ada potongannya, jadi seperti itu. Jadi saya berharap buku ini juga menjadi kontribusi bagi dunia pengetahuan terutama arsitektur. Bagi kalian yang ingin mempelajari tentang sains teknologi bangunan, utamanya tentang arsitektur tropis, bisa dengan membaca buku ini dari Bapak Agung Murti Nugroho. Demikianlah Get the Book episode Arsitektur Tropis Nusantara karya Agung Murti. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa jurusan teknik arsitektur dan juga masyarakat yang ingin mengetahui tentang 5 poin utama dalam membangun tempat tinggal di daerah beriklim tropis. Terima kasih Anda telah setia menyaksikan program Get the Book. Saksikan terus Get the Book, Discovering a New World in Your Book hanya di UB TV, aktif dan kreatif.